Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Missy Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Dan untuk kali ini saya akan mencoba menganalisis satu topik lagi dalam kaitannya dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin atau kita bicara soal leadership. Nah, kalau kita bicara soal leadership berarti kita bicara soal teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini. Sebab-sebab timbulnya pemimpin itu ada 3 teori yang mendasarinya. Yang pertama kita menyebutnya dengan teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dia dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai pemimpin. Dan memang sudah ada sejak ia lahir. Artinya memang ketika seseorang lahir, itu diyakini bahwa sifat-sifat kepemimpinan sudah ada pada dirinya. Meski tidak semua orang memiliki itu. Yang kedua, dalam teori genetis, ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya ataupun tidak, takdirnya untuk menjadi seorang pemimpin itu memang sudah ada. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat itu dia kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya yang akan tetap menjadi seorang raja. Nah, ini yang namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan. Ada teori kedua yang menjadi penyebab atau sebab timbulnya pemimpin adalah teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin ini memang dibentuk atau disiapkan. Dengan kata lain, tidak dilahirkan, tetapi didesain, direncanakan. Sehingga mau tidak mau akhirnya akan muncul kondisi seseorang siap untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang kedua yang diyakini oleh teori sosial ini adalah siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan manapun, keturunan siapapun, mereka itu punya kesempatan sama untuk menjadi pemimpin. Dan itu tidak pandang bulu, siapapun bisa menjadi pemimpin, dibentuk, didesain sedemikian rupa. Muncul teori ketiga, namanya teori ekologi. Ekologi adalah kombinasi dari kedua teori tadi, yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill, wawasan, pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Karena kesempurnaan seorang pemimpin itu ketika memiliki sifat lahiriah, kemudian disempurnakan secara harfiah. Nah, ini maksud dari teori ekologi, kombinasi dari kedua teori tadi, teori genetis dan teori sosial. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya konsep dari kepemimpinan, atau paling tidak kita lihat bagaimana pengertian dari istilah kepemimpinan ini dari sudut pandang para ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Misalnya beberapa pendapat yang dijelaskan oleh Outwitz yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Kalau di Indonesia, kita coba ambil pendapat dari Siagian dan Sutarto. Paling tidak kita bisa coba olah. Ini merupakan satu rangkaian kegiatan
Penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu, agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya yang namanya kepemimpinan itu ya suatu skill, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan lembaga. Muncul satu pertanyaan yang barangkali memang harus dijawab. Ketika bicara soal kepemimpinan, ada 3 syarat-syarat yang mesti dipenuhi seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya banyak, tapi secara teoritik, ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, mereka membaginya dalam beberapa konsep. Misalnya yang paling umum ada 3 hal penting dalam konsep kepemimpinan. Yang pertama itu ada kekuasaan. Yang kedua ini kaitannya tentang kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang. Dan yang ketiga adalah kemampuan yang notabene melebihi orang lain. Nah, kalau pendapat James N. Lee dalam jurnalnya, dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekitar mereka. Mulai dari yang pertama itu adalah kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga. Yang kedua kaitannya dengan prestasi, kemudian ilmu pengetahuan dan wawasan di segala bidang, barangkali begitu. Apalagi dikaitkan dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola segala sumber daya yang ada di lembaga. Yang ketiga, kaitannya barangkali itu dengan tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitasan, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya harus disimpulkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di segala hal, meski tidak akan sempurna. Dan terakhir yang dilihat yaitu status, bukan sosial. Berarti yang dilihat statusnya dan bukan sosial. Sosial ekonomi juga ada persoalan partisipasi, aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik. Ketika Anda melihat seseorang leader dimanapun berada, menurut Garangguan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi, dan dia mengangkat dalam beberapa hal, dalam 3 hal sebagai ciri utama. Yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Nah, yang kedua kaitannya dengan percakapan berpikir abstrak. Yang dimaksud di sini artinya adalah bahwa seseorang pemimpin layaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, yang pintar, intelijensi yang tinggi. Dan yang ketiga, ciri dari kepemimpinan yang baik itu ialah mempunyai keseimbangan emosi. Nah, ada pula istilah pemimpin formil dan informil. Dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan, seperti pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain sebagainya. Pemimpin formil atau pemimpin formal itu adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan yang sifatnya itu ialah resmi. Untuk membangku satu jabatan, satu kedudukan, satu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Ciri-ciri pemimpin formil itu apa? Berarti pada statusnya sebagai pemimpin formil yang ditunjuk oleh yang berwenang. Artinya secara garis birokrasi ia ditunjuk. Yang kedua artinya adalah mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formil. Kemudian memenuhi
berbagai persyaratan formil. Misalnya, segala sesuatu yang memang disepakati dan ditetapkan. Ditetapkan lembaga harus memiliki pendidikan seperti apa, sertifikat apa saja. Nah, mau tidak mau dia harus memperoleh itu. Kemudian ada kondisi dia akan menaikkan atau mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan, atau dapat dimutasikan dalam memperoleh imbalan atau gaji dan segala macam. Nah, sementara informal itu kebalikannya. Pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk, secara resmi diangkat sebagai pemimpin. Tapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang biasanya diberikan karena memiliki kelebihan. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, masyarakat atau kelompok itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta untuk diakui sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada layaknya seperti pemimpin formal. Tidak ada pengangkatan. Yang ketiga, tidak satu pun yang dapat memutasikan dan tidak punya atasan. Tidak ada garis kewenangan yang menuntut dan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya seharusnya dilakukan. Yang jelas jika melakukan kesalahan dia tidak dikenakan sanksi. Hanya saja memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian ciri lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun. Karena secara material itu memang dia tidak digaji. Ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Nah, sekarang mana yang dianggap sebagai konteks leader atau leadership yang dibahas? Dan bagaimana kita bisa membedakan dua hal ini? Atau justru dua hal ini sama antara kepala dengan pemimpin? Yang jelas begini, antar kepala dan pemimpin dalam masyarakat secara umum sering dikacaukan, bahkan dianggap mirip atau relatif sama. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan, yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dinobatkan kepadanya. Kepada bawahan memberikan perintah, kemudian bertindak sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin dia berbeda. Pemimpin itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkannya itu bersama dengan kelompoknya. Nah, pemimpin dapat diterima oleh bawahan karena mereka yang memimpin, karena dipilih di antara mereka, karena anggota itu memilih mereka secara sadar. Nah, kepala dan pemimpin dalam konteks tertentu memang memiliki kesamaan, tetapi jelas sekali memiliki perbedaan. Kita coba lihat bagaimana persamaan kepala dan pemimpin itu. Yang jelas sama-sama memiliki anak buah atau orang yang dipimpin. Yang kedua, dua-duanya itu juga diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Tetapi perbedaannya adalah kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat, tapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat. Nah, yang kedua, kepala kekuasaannya itu berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan. Sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, kepala tanggung jawabnya langsung ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada atasan juga sedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpinnya. Kita sampai ke bagian terakhir dan kita bahas tentang pendekatan kepemimpinan. Yang pertama kita lihat persoalan pendekatan sifat. Diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun. Kemudian dikembangkan adanya teori Sikel, karakteristik di mana timbul satu segmen pemimpin itu dapat diciptakan, sehingga setiap orang punya kompetensi menjadi seorang pemimpin.
Nah, kondisi ini ketika bersinergi layak bagi seseorang pemimpin memiliki sifat-sifat yang khusus ketika menjadi seorang pemimpin. Sifat-sifat yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cakap, cerdik, kemudian jujur, sehat jasmani, punya skill, dan segala macam ini yang disebut sebagai pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan perilaku. Dan yang ketiga, pendekatan itu disebut sebagai pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan ini dikenal dengan satu yang terbaik. Dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Menurut Sidley and Branchy, dia memaknai bahwa memadukan ini ke dalam pendekatan pemimpin situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan. Nah, teori yang dipadukan itu adalah satu, perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawahan dengan situasional. Yang kedua, antara teori motivasi dua faktor dengan teori tingkat kematangan bawahan dengan situasional. Begitu juga dengan perpaduan antara 4 konteks manajemen dengan tingkat kematangan bawahan dengan situasional. Oke, cukup sekianlah analisis saya pada kesempatan kali ini tentang konsep kepemimpinan pada organisasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.